Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Arisma, NIM 24402402511, Prodi Matematika, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, akan melakukan pembelajaran active learning kelas 9 materi peluang SMP Al-Fat BSD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya, udah pada sarapan kan ya? Ya, kayaknya udah fresh berarti udah siap buat belajar matematika. Ya, siap ya? Ya, siap. Oke, sebelum kita mulai belajar, boleh silakan ketua kelas atau wakil pimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, Miss mau absen dulu ya. Yang disebutin namanya boleh angkat tangan, pakai tangan kanan ya. Abim? Oke. Adam? Oke. Rafa? Oke. Airin kemana? Tugas OSIS ya. Oke. Darren? Hadir. Gani? Siap. Jagat? Siap. Oke. Sip. Aska? Tugas juga ya. Sampai jam berapa kalau OSIS? Jam 1 ya? Oke. Kevin? Oke. Kinaro? Oke. Raka? Ikram? Oke. Orang Jepang nih kayaknya. Hai. Adi? Tangannya. Nah, tangan kanan ya. Yo, baca apa tuh? Bahasa apa itu? Bahasa kamu. Oke, dah baik ya. Naznin kemana Naznin? Tugas. Rafina? Sakit. Satria? Sisi? Tabina? Pinky. Oke, berarti ada beberapa yang tugas, ada juga yang sakit ya teman-teman ya. Selebihnya aman di sini semua ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, Miss mau cek konsentrasi dulu. Boleh semuanya berdiri? Boleh semuanya berdiri? Ya. Ikutin instruksi Miss Risma ya. Ikutin instruksi Miss Risma. Oke, siap? Konsentrasi dimulai. Oke. Tangan ke depan. Kalau kayak gini ke depan ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Oke. Gampang ya? Ikutin instruksi Miss Risma. Oke, fokus. Tangan ke atas. Nah, ada yang ke depan, ada yang ke atas. Ayo, siapa nih yang gak fokus nih? Ke atas gimana ke atas? Ke atas gini ya. Oke, tepuk tangan. Lagi, sekali lagi. Tangan ke atas. Oke, ke atas. Sekarang putar, stop. Putar, stop. 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 Ada yang gerak tuh, berarti belum fokus nih. Ulang. Tangan ke atas. Putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Wih, udah fokus semua ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya, udah fokus semua nih, berarti udah siap dalam belajar. Oke? Nah, teman-teman, Miss Risma sekarang mau menyampaikan tentang ini, seru banget nih, ya.
materi tentang peluang ya. Oke, ini adalah modul pertama kita ya. Oh, belum muncul ya? Kalau kemarin Miss Risma udah jelasin apa aja materi yang akan kita pelajari selama di kelas 9 ini. Kita hari ini masuk ke pertemuan kedua, yaitu materi peluang untuk modul 1 materi peluang ya. Nah, capaian pembelajarannya adalah seperti ini. Menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan apa itu peluang empirik suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian. Selanjutnya ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis. Melalui pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat berpikir kritis dalam memandang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep peluang gitu ya. Ada juga mandiri, diharapkan teman-teman dapat memupuk kemandirian dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dan yang terakhir ada gotong royong melalui aktivitas kelompok yang nanti akan kita lakukan. Oke, nah biar nggak bosen materinya nggak dari Miss Risma mulu nih ya. Jadi Miss Risma akan ajak teman-teman buat melakukan permainan ya. Permainannya apa nanti akan Miss jelaskan lebih lanjut, oke? Permainan ini akan dibentuk secara berkelompok ya. Ini kelompoknya, kelompok 1 Rafina, Abim, Kinaro, Adi, Jagat, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kevin 2 kali. Itu kayak Oh iya, yaudah salah satu aja. Kok jadi 2 kali ya? Mes saya mana, Mes? Yang nggak ada namanya kelompok 4 ya? Ya, yang nggak ada namanya kelompok 4 silakan berkumpul bersama kelompoknya. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Ya, yang nggak ada namanya ada di kelompok 4. Sorry ya, ada sedikit kesalahan teknis nih. Ya, boleh bawa tas aja, bawa tas aja. Silakan dibawa tasnya, bawa aja. Kelompok 4 sini. Oh, sini. Ya, kelompok 4 di sini. Oh ya. Seru banget ya. Oke. Belum. Apa? Ya, silakan diisi dulu untuk nama kelompok, nama anggota sama kelompoknya. Silakan bisa diisi dulu. Nama kelompok kita apa, guys? Kelompok berapa tuh tadi? Nggak usah. Yang nggak ada nggak usah ditulis. Yang ada aja yang ditulis ya. Kalau sudah selesai bisa diinfokan missnya. Sudah? Udah belum? Udah ya? Oke. Miss Risma akan menjelaskan dulu terkait dengan teknis permainan kita hari ini. Sebentar. Kelihatan ya? Setelah teman-teman sudah menulis nama kelompok dan nama anggotanya, teman-teman bisa perhatikan Miss Risma dulu. Permainannya jangan dimainkan dulu. Untuk yang pertama di sini ada kegiatan lempar dadu ya. Berarti di sebelah sana. Nah, jadi nanti teman-teman secara berkelompok akan bergerak ke setiap pos-pos yang ada di dalam kelas ini. Berarti ini namanya pos 1,
pos dadu, pos bola, dan pos dart ya. Nanti ngapain? Teman-teman akan melakukan percobaan-percobaan. Kalau di Uno berarti teman-teman akan mengambil secara random satu kartu secara bergantian sampai percobaan berapa kali tuh di worksheetnya? Sampai 10 kali ya. Nanti tiap percobaannya teman-teman tulis hasilnya. Misal percobaan pertama, boleh pinjem Miss ya? Oke. Misalkan teman-teman shuffle dulu kan. Terus teman-teman ambil satu. Nih yang keluar warnanya apa? Kuning. Nanti teman-teman catat di situ percobaan satu warnanya kuning. Nanti lakukan lagi, di shuffle lagi, diambil lagi satu. Warnanya apa? Dicatat lagi di situ warna merah. Pokoknya sampai percobaan ke-10 teman-teman tulis hasilnya seperti apa gitu ya. Jelas? Oke, yang kedua pos dadu. Nah, kalau pos dadu juga sama. Teman-teman lempar dadunya. Nah, sampai 10 kali. Ketika percobaan pertama teman-teman lempar hasilnya angka berapa? 5. Berarti nanti ditulis mata dadu yang muncul adalah 5. Begitu seterusnya sampai ke 10 kali ya. Oke, terus yang ini. Nah, ada bola-bola nih di sini. Bola-bola ini nanti teman-teman ambil secara random, nggak boleh lihat, boleh merem atau boleh matanya. Yang penting nggak fokus ke sini ya, nggak boleh sambil dicari-cari. Aku pengen kayaknya warna merah deh, jangan. Tapi harus random gitu ya. Diambil satu yang keluar warna apa? Hijau, teman-teman tulis. Lakukan sampai 10 kali percobaan. Setelah diambil gimana? Dimasukkan kembali. Gitu ya. Udah nih ambil satu, masukin lagi. Nanti ambil lagi, satu, masukin lagi. Kayak gitu ya. Jelas ya? Oke, terus yang terakhir, pos dart. Nah, di sini ada dart sampai poinnya berapa ya? Sampai poin berapa? Dari 1 sampai 20. Nanti teman-teman lakukan percobaan lempar dari sebelah sini, lempar ke sana. Kalau misalkan berhentinya di sebelah sini, berarti kita hitung dia berhenti di poin 12. Jadi satu garis ini poinnya 12. Segaris ini poinnya 14. Jadi mengikuti ya. Kalau di sini berarti berapa? 17. Paham ya? Kalau di tengah-tengah gimana, Miss? Kalau di tengah-tengah berarti 20 poin maksimal. Gitu ya? Paham? Oke, nanti setiap percobaannya juga ditulis. Setelah itu kalian isi yang bagian bawahnya. Peluang munculnya mata dadu 5 dari total percobaan yang dilakukan berapa? Sesuai dengan percobaan yang sudah dilakukan. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Cukup jelas ya? Jadi kalau udah selesai, terus gimana Miss? Kalian pindah ke pos selanjutnya yang kosong. Seperti itu ya? Oke, bisa dimulai? Oke, silakan lakukan percobaan. Ganti-gantian ya, semuanya harus nyobain. Semuanya harus nyobain. Ayo, Dania ikut. Berarti berapa-berapa biar semuanya kedekatan ya. Jangan kedeket. Cepet-cepet ya. Jangan cepet-cepet. Nyantai aja ya. Guys, iya betul. Guys, Ya. guys, nyantai ya. Oke. Semuanya harus ngambil ya, harus nyobain. Kalau dia mau tanya boleh. Oh gitu ya cara shuffle-nya ya? Oh gitu. Boleh lah, boleh lah. Kalau nggak berhasil berarti berapa poinnya? Oh, ulang aja. Berarti ini warna hitam aja. Hitam. Nah, nanti ditambahin di sini hitam ya.
Susah ya? Jatuh-jatuh ya? Merah. Dimasukin dulu. Nah, Yang merah ya. biar peluangnya sama. Dah. Ayo, kamu lagi. Sudah? Oke, kalau sudah boleh berpindah ke kelompok lain. Satu lagi. Rendo pasang dulu. Apa yang punya itu? Nah, yang penting udah keisi dulu, boleh pindah ke sebelah sana ya. Nanti dilengkapin di sebelah sana. Oke. Oh, udah, oke. Berarti tukar sama yang udah mana aja? Kamu belum ya? Tinggal bawa. Bentar. Kamu udah belum? Udah. Ini belum. Ah. Peluang terkena poin lebih besar dari 10. Ini berarti ada berapa? Tuh. Ini ada berarti 6 bagi 6 dari total percobaan. 3/2. apa? Berarti 3/2 awalnya dari mana? Enggak, bukan. 3/5. Bentuk awalnya dulu ditulis ya. awalnya gimana sih? 6 dari berapa? 6 dari total percobaan. Total percobaannya berapa? 6 dari 10. Iya, berarti artinya apa? 5/3. 3/5. Ya gitu. 3/5 dari 3/5 awalnya itu berapa? 6/10. Jadi ditulis 6/10 dulu aja. Oh, iya. Atau tasnya taruh aja deh di situ. Tasnya taruh aja di situ. Ayo dipindah dulu ya. Diisi dulu deh ininya. Peluang terambilnya kartu berwarna kuning. Nah, kartu berwarna kuning berapa? 2 dari total percobaan. Total percobaannya ada berapa? 10. Berarti ya bagus. Apa? Yang ini gimana? Nah, peluang terambilnya bola berwarna apa? Kamu maunya tulis di sini. Terserah, boleh biru, hijau, ungu atau merah. Biru nggak sih? Ya, boleh biru. Terus, nah kan warna biru nih. Biru ada berapa munculnya? 3 dari totalnya. Totalnya berapa? Total percobaannya berapa? 10. Berarti kalau 3 dari 10 artinya apa? Nah, 3/10. Tulis aja di sini 3/10. Gitu ya, yang ini juga sama. Terserah mau warna apa, tapi bedain. Ya. Udah? Nah, ini 1 dari berapa percobaan? Berarti 1 dari 10 artinya apa? 1, nah 1/10 ditulisnya gitu. Karena 1 dari 10 percobaan kan? Oke, yang ini 2 dari 10. nah, tulis lagi 2 dari 10. Nah, oke, silakan boleh berpindah ya. Cari tempat yang belum kalian kunjungi. Tasnya taruh aja, nggak usah dibawa-bawa. Terserah mau kemana, cari yang kosong. Ya, silakan langsung mulai aja, langsung mulai. Gantian ya, semuanya harus nyobain. Gani dulu, berarti berapa nih? 10 bagi 4. Ada yang 3, ada yang 2 ya. Mana yang misi yang ini? Cari deh. Oi. Ini kan ini. Ini nih. Nah. Kalau yang plus 4 itu warna hitam ya. Ya udah nggak apa-apa. Jangan kejauhan, maju aja. Majuan nggak apa-apa, nah segitu nggak apa-apa. Oke, berapa tuh? 7. Lagi. Bisa. 16.
Coba. Oke, 18. Oke, mau. Habis diambil taruh lagi ya. Berapa tuh? 3. Dari tadi kecil terus ya Sia. Ya, lanjut. 7 ya? Ya, 7. Udah? Ada yang udah belum? Tunggu ya. Bawahnya udah diisi. Oke. Ini berapa? 0 per 10. Oke, 0 per 10 artinya apa? Nggak ada. Ya udah sama dengan 0 aja. Warna apa nih kira-kira nih? Biru. Udah. Ini udah belum? Udah tadi. Oh, udah ya. Tunggu ya. Ya. Kalau udah diisi yang bagian bawah udah, oke. Iya. Boleh di switch lagi kelompoknya yang sudah. Ya. Sudah? Nanti nih ya. Jangan lupa di shuffle dulu. Itu diisi warnanya ya, terserah warna apa aja. Ya silakan langsung mulai. Berapa tuh? 8. Offside. Offset. Siapa yang mau buat? 15. Harus penuh perhitungan. Ya udah nggak apa-apa ulang. Apa sih? 0 sih harusnya sih. Ya udah 0 dua-duanya udah. 0. Ada yang nulis. 8 apa 16 tuh? Lihat yang dominannya kemana? 8. Tiga ya. Di meja aja. 4. Enggak, merah 3. Itu 2. Ya. 20. Oke. Terus dihitung. Lebih besar dari 10 ada berapa? 3, berarti 3. Sisanya? Ya. Diisi bagian bawahnya. Udah? Itu minat banget.
Tiga. Ungu 3 apa 4? Ungu. 4 ya. Oke. Merah 1. Ya, tulis merah. 1. Biru 3. Berarti kita Sabar. Pelan-pelan aja. Sini. Oke. Udah? Ada yang udah? Ini boleh switch. Kalian berapa lagi? Ini terakhir. Ada yang 3, ada yang 2. Siapa yang nulis? Ganti-gantian. Pakai gambreng. 1. Nah, udah cukup. Mata dadu 1 berapa? 1 2 1 3. 6 2. oh ya, ya. Dapat 5. 2 ya? 2 berapa? 3 berapa? 3. Biru, hijau sama biru. Iya itu. Ada mau diambil belum? Kalau kucing apa? Sekarang siapa yang ngambil? Anjing itu. Gonggong. Oh, Kevin. Ayo Kevin. Terus saja mengambil mana? Kenapa di ujung? Satu lagi. Sama. 1. 3, 6. Balikin lagi kartunya. Ini 6 apa 9, Miss? 9. Angkanya nggak usah dilihat angkanya. Aduh, kamu yang keempat nih. Ayo, siapa yang belum? Rafa, suara kamu habis ya? Oh, tuh. Ujungnya kayak Rafa pun. Itu 2 kenapa? Oh, suaranya mau ini ya. Ada satu berat. Mulai berat. Lagi. Satu lagi, hitam. Satu lagi. Kuning. Nah, 2 aja. Udah. Kalau udah semua, isi bagian kesimpulannya. Menurut kalian dari tadi kan kita bahas peluang itu apa sih? Ayo diskusi. Sini, kamu di sini. Kira-kira peluang itu apa sih? Nih kayak tadi kan peluang terambilnya warna biru. Oh, 3/10 nih. Maksudnya itu apa berarti peluang itu? Peluang itu adalah nilai Dari apa tadi kamu udah melakukan apa? peluang Dari apa? Tadi abis ngelakuin apa? Dari suatu Percobaan. suatu percobaan. Jangan serius lah. Udah. serius itu maksudnya apa? Oh, atau percobaan aja ya? Jangan dikasih Dari suatu Atau mau percobaan yang berkali-kali? Terserah, bebas. Kagak ada. Sampah bekas bekas. Kagak ada bahkan dimasukin ke mulutnya harus diambil. Ayo fokus. Udah semua. Nah, sekarang isi kesimpulannya. Peluang itu apa? Udah kan? Udah. Yuk. Sabar, Wis. Yuk. Iya. Peluang apa? Ayo, peluang itu apa? Chance. Kesempatan, boleh? Tulis aja.
Cara ngedapetin peluang itu kayak gimana tadi? Ini kamu dapat 1/10 dari mana? Dari kuliah tadi. Ya, kata-katain aja. Apa? Ya? Boleh? Iya, betul. Nah, ini peluang itu apa menurut kalian? Ayo, sekarang udah kan? Boleh duduk lagi, diskusi sama kelompoknya. Menurut kalian, nih kayak tadi kan peluang Kesempatan dan boleh percobaan. Nah, tulis silakan. Ada masukan? Ada tambahan nggak? Boleh. Apa tadi apa? Kesempatan. Sebuah kesempatan. Dari hasil percobaan. Boleh. Nah, gimana cara kamu dapetin peluang? Dengan cara Nih, kamu dapetin nilai ini 3/10 sama ini apa? 4/10 gimana caranya? Dari percobaan lebih banyakkan siapa terus Lebih banyakan siapa? lebih banyakkan apa terus jika mau main ini. Coba lihat kenapa. hasil dari setiap percobaan. Terus? Misalnya warna ungu, Hah? hasilnya kan ada 4 Terus per 10 itu 10-nya apa? percobaannya. Dari Ya, percobaan. berarti total percobaannya ya. Nah, berarti gimana tuh? Hey, guys. Wih, dia tarik nih Kevin. Ayo guys, udah? Coba Miss-nya lihat. Tahu atau juga. Oke. Tarik sih, nggak usah narik lagi. Dah. Udah belum? Mana tadi hasilnya? Miss boleh lihat nggak? Nah, cara mendapatkan peluang. Oke, boleh deh kayak gini. Sementara gini dulu ya. Sementara gini dulu. Udah? Oke. Miss, ini yang di belakang ini kerjain nggak? Yang di belakang jangan dikerjain dulu, jangan dikerjain dulu. Udah semua nih kayaknya ya. Udah semua kan? Kelompok Darren udah? Kelompok Oke, coba dilihat. Sebentar ya, kamu udah? Udah. Yang kesimpulan yang terakhir jangan diisi dulu. Yang itu jangan diisi dulu. Yang terakhir jangan diisi dulu. Nih, kamu dapat 4/10 itu apa? Dari mana? 4-nya dari apa? Karena kamu inginnya warna ungu kan? Makanya di sini 4. Terus kenapa 3? Karena kamu inginnya warna biru kan? Makanya 3. Berarti gimana tuh? Per 10. 10 itu dari apa? Total percobaan. Kan dari setiap percobaan. Ya, boleh. Dibagi, Dibagi setiap percobaan. dibagi, kayak gitu juga boleh. Keinginan dibagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keinginan dari hasil total percobaan. Teman. Coba didiskusikan lagi. Udah? Oke. Kelompok ini udah? Oke, tinggal satu kelompok lagi. Miss kasih waktu 1 menit. Atau banyak percobaan kali. Banyak percobaan per... Banyak kemunculan. Nah, itu lebih enak kayaknya deh. Lebih enak itu. Kemunculan dari total percobaan. Oke. Udah ya. Oke, itu kan ada kesimpulannya teman-teman ya. Udah semua kan berarti kelompok 1, kelompok Darren sudah? Sudah selesai? Sampai di tahap kesimpulan sudah? Kelompok Ikram sudah? Kelompok Keita sudah? Kelompoknya Abim sudah? Oke, siapa yang mau menyampaikan hasil kesimpulannya terlebih dahulu? Oke, Abim, boleh maju ke depan, Bim. Kamu aja, nggak apa-apa perwakilan. Teman-teman yang lain boleh menghadap ke depan dulu. Kesimpulan peluang. Boleh menghadap ke depan dulu. Boleh menghadap ke depan dulu. Oke, silakan Bim. Kesimpulannya, peluang adalah kesempatan dari hasil percobaan. Oke. Cara mendapatkan peluang adalah banyak kemunculan dari total percobaannya. Oke, contoh, kamu kasih contoh boleh yang nomor 1 tadi kamu dapatnya kayak gimana? Misalnya, Yang ini boleh yang ini. Gua aja. Misalnya banyak kemunculan yang warna ungu. Nih, misalnya peluang tampilnya bola berwarna ungu dari total percobaan
itu kan total percobaannya adalah 10. Oke. Jadi hasilnya tuh misalnya ungu 4 banyak kemunculannya, jadinya 4/10. Oke, ada yang mau tanya? Cukup? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Abim. Selanjutnya siapa yang mau? Miss nggak mau tunjuk, biar teman-teman aja yang berani, silakan maju ke depan tanpa harus ditunjuk dulu. Nah, Miss pengen melatih keberanian teman-teman nih untuk maju nih. Oke, silakan Deren. Kesimpulannya apa? Boleh kasih satu contoh ya, kayak tadi Abim. Peluang adalah Coba diperhatikan. peluang adalah kesempatan untuk mengambil sesuatu benda dalam beberapa percobaan. Cara mendapatkan peluang adalah kemunculan dibagi percobaan. Oke, setiap kemunculan dibagi percobaan. Contohnya, tadi yang kamu udah lakuin percobaannya. Ini yang Oke, dadu. Gimana tuh? Boleh disebutin aja salah satunya. peluang munculnya kata dari 2 dari total percobaan yang depan adalah 3/10. 3/10. Kenapa 3? Karena munculnya 3 kali dalam sebuah percobaan. Oke, kasih tepuk tangan boleh buat Deren. Lanjut siapa? Oke, Ikram silakan. Di sini aja nggak apa-apa, Kram. Teman-teman fokus ke sini ya. Hai, ya. Ayo, silakan Kram. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari kamu adalah peluang adalah nilai suatu percobaan yang dilakukan berkali-kali. Oke. Mendapatkan peluang adalah melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Oke, kalau nggak melakukan percobaan bisa nggak? Enggak. Oke. Atau ada yang punya pendapat lain? Kalau nggak melakukan percobaan, kira-kira bisa nggak dapetin peluang? Enggak. Oke. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Ikram. Silakan. Terakhir. Sini nggak apa-apa. Kesimpulannya adalah peluang adalah nilai hasil percobaan dari total percobaan atau kesempatan dari total percobaan. Oke. Cara mendapatkan peluang adalah peluang sama dengan kemunculan dibagi total percobaan. Oke, boleh. Nah teman-teman, sekarang fokus lagi ke Miss-nya. Worksheet-nya boleh ditaruh dulu. Teman-teman bisa menghadap ke Miss-nya. Biar nyaman, bangkunya boleh digeser aja. Nah, kira-kira bener nggak sih pendapat teman-teman semua? Nah, untuk lebih meyakinkan argumentasi teman-teman, Miss mau sampaikan sedikit terkait dengan peluang nih ya. Oke, di sini ada pemilihan ketua OSIS ya. Kalau pemilihan ketua OSIS peluangnya apa sih? Pemilihan ketua OSIS nih berarti peluangnya apa? 1/3. Kenapa 1/3? Karena yang kepilih cuma 1 dari 3. Oh, dari 3 pasang. Berarti kemungkinannya terpilih atau Tidak terpilih. tidak terpilih. Kayak gitu ya, kemungkinannya terpilih atau tidak terpilih. Terus ini Satu-satu Miss. pertandingan sepak bola, berarti peluang dari pertandingan sepak bola kayak gimana? 1/2 itu dari mana? Apa? Karena dua tim. Satu tim menang, satu tim kalah, makanya 1/2 gitu ya. Nah berarti kalau misalkan pertandingan sepak bola itu peluangnya ada 2, bisa menang, bisa kalah, kayak gitu. Terus kalau misalkan apa? Bisa juga seri, berarti ada 3 kemungkinan ya. Seri, menang, kalah. Tapi kalau seri biasanya ada apa? Penalti kan? Ujung-ujungnya tetap. Kalau misalkan penalti itu dia seri gimana? Berarti menang dua-duanya atau gimana tuh? Oh gitu, ada yang sampai menang. Berarti kemungkinannya tetap 2 dong. Ya tetap 2 ya. Jadi walaupun dia seri, dia akan terus diadu sampai menang. Kayak gitu ya. Berarti tetap menang atau kalah. Contoh di kehidupan kita yang sehari-hari, kira-kira apa aja yang bisa kita lihat peluangnya? Selain sepak bola tadi sama pemilihan OSIS, ada lagi nggak yang mau coba? Main game gacha, berarti peluangnya dapat atau nggak dapat? Bisa tuh. Terus apa lagi? Ramalan cuaca. Nah, misal nih kalian mau nonton konser apa tuh? Josilicious ya? Josilicious. Josilicious ya. Kok jadi Josilicious? Kayak makanan ya jatuhnya ya. Nah, kalian mau nonton film konser, mau nonton konser.
Mau nonton konser, kalau Mi sih biasanya ketika pergi-pergi kayak gitu harus lihat ramalan cuaca. Wes ya. Kira-kira nanti siang kalau aku nonton konser akan hujan apa enggak ya? Kalau misalkan kemungkinan di ramalan cuaca itu hujannya 90%, Miss akan mengurungkan niat Miss untuk pergi keluar ya. Karena apa? Pasti jadi nggak asoy gitu ya. Nonton konser sambil hujan-hujanan atau malah seru. Malah seru ya sambil hujan-hujanannya. Bisa juga. Atau malah teman-teman nyari konser yang sengaja biar kayaknya asik nih nonton konser hujan-hujanan. Hujan gak ya nanti? Jadi kan bisa dilihat ya dari ramalan cuaca itu ya. Nah, terus apa lagi contoh lainnya? Contoh lainnya apa lagi? Main Uno gimana tadi? Bisa menang, bisa kalah, atau pas ngambil kartunya bisa dapat poin plus 4, bisa di plus 2. Terus apa lagi selain itu? Main dart. Selain yang tadi udah kita lakuin. Lahiran. Maksudnya gimana tuh tiba-tiba lahiran? Bisa laki, bisa cewek, atau gak bisa gugur. Oh iya, kemungkinannya bisa laki-laki atau perempuan gitu ya. Atau mungkin ya mungkin karena janinnya nggak berkembang dengan baik bisa jadi keguguran kayak gitu ya. Terus apa lagi? Apa? Main catur berarti kemungkinannya apa? Peluangnya apa? Menang kalah. Selain itu, ayo Raka. Apa? Main pedal gimana main pedal? Menang kalah atau nggak kedapetan tempatnya ya karena lagi rame banget pedal itu ya. Terus apa lagi? Badminton juga menang kalah ya. Ada lagi? Dan masih banyak lainnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman kejadian-kejadian yang udah kita sebutin itu memiliki berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Kalau gitu peluang itu apa sih sebenarnya? Boleh diperbesar volumenya? Jadi peluang itu apa? Jadi peluang itu apa? Adalah kemungkinan dari setiap percobaan. Kemungkinan dari setiap percobaan. Pinky silakan. Nilai suatu percobaan yang berkali-kali. Nilai dari suatu percobaan yang berkali-kali. Oke, kita simpulin ya. Apakah pendapat teman-teman sesuai atau tidak? Nah, ini kesimpulannya. Kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu kejadian atau nilai kemungkinan dari suatu kejadian. Nilainya tuh kayak gimana? Misal kayak tadi pemilihan OSIS, berarti nilainya bisa terpilih atau tidak terpilih. Gitu ya. Atau tadi lempar dadu, nilainya bisa jadi muncul 1, muncul 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya jawaban teman-teman semuanya udah betul ya. Ini kita rangkum menjadi satu supaya kita jadi satu suara nih. Kalau peluang itu adalah nilai kemungkinan dari suatu kejadian. Simpelnya kayak gitu. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Tidak. Terus tadi ada yang sebut-sebut, Miss, nilai peluang itu harus percobaan, Miss, harus lewat percobaan. Kalau percobaan nggak bisa. Kita lihat lebih lanjut. Ya, nah peluang itu dibagi jadi 2 teman-teman. Ada peluang empirik, ada peluang teoritik. Yang tadi kita lakukan adalah peluang empirik. Berarti peluang empirik peluang yang apa? Praktikal, hasil percobaan. Terus yang mudah kita lakuin. Bisa nggak kalau kita lakuin kita dapat peluang empirik? Bisa nggak? Kan kita harus melakukan percobaan. Kalau kita nggak lakukan percobaan, kita bisa dapat nilai peluang empirik nggak? Nggak bisa. Jadi harus pakai percobaan. Terus kalau misalkan nggak pakai percobaan gimana? Masuknya teoritik. Jadi bisa nggak usah pakai percobaan dapat nilai peluang? Bisa. Tapi itu masuknya ke teoritik. Paham ya? Oke. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ya? Nah. Jadi peluang empirik adalah peluang yang yang didapat dari hasil percobaan atau yang sudah kita lakukan percobaan sebelumnya. Ya. Oke. Nah, teman-teman juga tadi udah bisa tuh sebenarnya
cara nyari peluang empirik adalah banyak kemunculan per total percobaan. Nama kerennya itu adalah frekuensi relatif. Nah, sekarang kan teman-teman udah pada paham nih peluang empirik kan? Selanjutnya Miss kasih di lembar paling belakang itu ada studi kasus. Silakan diskusikan dengan kelompok teman-teman. Nah, studi kasusnya seperti apa? Nah, di sini ada Mr. Habib ya. Selaku coach, bingung nih mau milih 3 pemain dari 5 pemain yang tersedia. Lagi ada pertandingan futsal di SMP Alfat. Kira-kira siapa yang terpilih? Boleh dibaca dulu. Harusnya jago nih karena banyak cowok-cowok nih. Relate ya pertandingan sepak bola ya. Diajak diskusi ya, jangan berdua dong. Ya, kira-kira gimana? Berarti Ditahan kiper artinya berhasil apa gagal? Gagal ya. Guys, ditahan kiper sama melenceng artinya berhasil apa enggak? Nah, iya boleh. Ngerti ya? Melenceng sama ditahan kiper berarti gagal ya? Atau nggak berhasil ya? Jadi ini asal kita Kasih penjelasan kenapa 3 orang itu yang terpilih. Kasih penjelasan. Boleh pakai logika atau pakai hitung-hitungan terserah. Boleh ditulis. Tulis namanya dan alasannya kenapa. Madep sana ya. Nah, ngerti kan? Guys, ayo diskusi, Lagi di Enggak. Ini jadi gitu. Ya, coba diskusi. kita memilih dulu nanti kita. Oh gitu, ya. Waktunya 3 menit lagi. Kevin udah mencoba 16 kali. Oke. Kan di tahun kan di tahun kenceng juga. Karena Torik jago. Berapa kali dia masukin? 13. karena Torik memasukkan bola ke gawang. Kalau ditahan kiper sama melenceng udah tahu ya, berarti dia nggak masuk ya. Nggak apa-apa, kata-katanya nggak apa-apa, disusun aja. Hello, Miss.
Ya. Pastikan semua anggota kelompoknya tahu hasil akhirnya kayak gimana. Harus paham yang kalian tulis. Kram. Udah. Oke, kelompok Miss bilangnya ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 2 3 4. Tapi kan ini kelompok 4 ya. Oh, salah. Kelompok 4 ini? 3 2. Oh, benar. 4 3 2 1. Kelompok 4 udah, kelompok 3 lagi proses. Kamu udah belum? Sudah. Tinggal kelompok 1 dan 3. Hati-hati. Udah, oke. Saya cuma sedang bercerita. Ya. Udah. Kita tunggu satu kelompok lagi. Udah. Oke, siapa yang mau menyampaikan hasilnya duluan? Tapi orang yang beda ya. Orang yang berbeda. Siapa yang mau nyampein hasilnya duluan boleh maju ke sini. Berarti kalau gitu Mr. Habib akan memilih 3 pemain di babak adu penalti. Siapa pemain yang dipilih? Kenapa alasannya? Silakan. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Silakan. Oke, Gani. Coba diperhatikan ya. Sini Gani. Biar kelihatan. Oke, jawabannya siapa? Pertama ada Torik. Oke. Karena Torik berhasil memasukkan bola ke gawang sebanyak 13 kali dari 15 percobaan. Oke. Kedua ada Abi. Abi berhasil memasukkan bola ke gawang 11 kali dari 12 percobaan. Oke. Jadi penalti kiper. 3 ada Acal. Karena Acal berhasil memasukkan bola ke gawang sebanyak 14 kali dari 15 percobaan. Oke. Dan menendang paling banyak. Oh, jadi kalau dari kelompok ketiga ya, melihatnya siapa yang berhasil menendang sampai gol paling banyak gitu ya? Iya. Oke, ada yang mau tambahin? Oke, silakan boleh duduk, boleh kasih tepuk tangan buat Gani. Selanjutnya siapa lagi? Boleh, silakan Satria ke depan. Teman-teman yang lain tetap fokus, perhatikan ya. Jadi pertama itu Abi, tidak pernah ditahan kiper. Ya. Terus kedua itu Aksal, karena masuk golnya paling banyak. Oke. Terus ketiga itu Torik, Hah? karena skillnya lebih rata-rata dibanding yang lain. Oke, berarti faktor berhasil atau tidaknya ini banyak faktor ya? Iya. Dilihat dari gagalnya, terus paling banyak masuk golnya sama skillnya gitu ya. Oke, ada yang mau tambahin? Atau ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kita boleh kasih tepuk tangan buat Satria. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Oke, silakan kelompok Abim. Siapa? Gantian, boleh maju.
Oke. Oke, silakan. Jadi jawabannya itu ada Torik, Mm-mm. Abi, dan Atsal. Oke. Kalau dilihat dari datanya, Ya. tendangan mereka tuh lebih banyak yang masuk ketimbang Kitana ataupun melenceng gitu. Oke, jadi yang terpilih mereka. Ya, Torik, Abi, dan Atsal. Gitu. Berarti pertimbangannya adalah yang paling banyak berhasil golnya. Ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Adi. Terakhir, kelompok Deren. Siapa yang maju? Oh. Yuk. Ada sebenarnya. Yes. Baca juga rata-ratanya nih. Ya. Baca juga rata-ratanya pertama. Jadi kita akan memilih Versa, Mm-mm. Abi, dan Atsal. Oke. Dalam percobaan yang mereka diberikan, mereka mempunyai rata-rata yang tertinggi untuk memasukkan penalti mereka. Ya. Rata-rata Torik sama dengan 13/15. Oke. Jadi ini 300 apa 3 koma? 312 450. 312 Tulisannya nggak jelas ya? 40. Baca aja paling terakhir. Abi Boleh duduk. 440 per 480. Oke. Kevin 264 per 480. Asal 420 per 480. Dan Versa 360 per 480. Oke, teman-teman. Kalau dari kelompoknya Deren berarti pakainya rumus ya? Pakai rumus dari peluang empirik. Kebetulan karena bawahnya belum sama, akhirnya disamain dulu per berapa itu? 480. Yang didapat terbesar Versa, Abi, dan Atsal. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Dipegang dulu aja. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas ya. Nah, tadi jawabannya beragam nih. Ada yang jawabannya Torik, Abi, sama Atsal. Terakhir Versa, Abi, dan Atsal. Nah, yang benar kayak gimana sih? Kita lihat ya. Di sini kan teman-teman udah belajar tadi ya tentang cara bagaimana mendapatkan peluang empirik. Ini udah dilakukan percobaan belum? Udah ya, udah dapat hasilnya ya. Makanya ini termasuk ke dalam peluang empirik. Nah, kalau pakai logika kayaknya kita lihat aja deh yang masuknya paling banyak, gitu kan? Tapi di sini jumlah tendangannya sama apa beda? Beda. Itu yang jadi kendala, ya. Makanya kita harus hitung. Terus ada yang memperhitungkan kayaknya lihat aja deh gagalnya. Gagalnya paling sedikit itu yang paling bagus dia berarti. Nah, bisa juga kayak gitu. Tapi untuk yang lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa gunakan rumus yang tadi udah kita dapetin. Pertama, kita cari dulu punyanya Torik ya. Punya Torik itu berapa kali berhasil? 13 dari berapa tendangan? 15. Berapa nih 13 per 15? 13 dibagi 15 berapa? 0,8 ya? Oke, 0,8. Terus selanjutnya siapa? Abi. Abi hasilnya berapa? 11 per 12. 11 per 12. Berarti berapa dia? 0,9an kalau nggak salah ya. Terus siapa lagi? Kevin. Nah, Kevin berapa? 11 per 15. 11 per 15. Kira-kira berapa? 0,7 ya? 0,7. Nggak apa-apa ya? Bisa nggak? Oke. Atsal. Atsal 16 per 14. Kebalik gak? Kebalik ya? Yang berhasilnya dulu berapa? 14 per 16. Berapa tuh? 0,87 kalau nggak salah. Terakhir
Versa. Berapa Versa? 9 per 12. 9 per 12 itu 0,75. Nah, berarti Mr. Habib harus pilih siapa kalau gitu? Pertama, yang 3 teratas nih, yang 3 teratas. Abi, terus? Torik, terus? Asal. Jadi jawabannya adalah Abi, Torik, dan Asal. Yang betul jawabannya boleh di checklist ya. Nah, itulah teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang peluang. Nah, sekarang coba kita sama-sama refleksi. Teman-teman boleh fokus lagi ke Miss Risma ya. Boleh lihat Miss Risma lagi. Kita udah belajar peluang nih. Tadi peluang itu artinya apa? Nilai dari suatu kejadian atau percobaan gitu ya. Terus peluang itu dibagi berapa? Dibagi jadi 2, apa aja? Empirik dan teoritik. Kalau peluang empirik, peluang yang didapat dari apa sih? Harus melakukan eksperimen, harus melakukan percobaan, harus dicoba gitu ya. Kalau nggak dicoba bisa nggak? Dia peluang empirik nggak bisa. Kalau teoritik gimana? Langsung aja, nggak usah pakai percobaan bisa ya. Misal kayak kita melakukan pelemparan sebuah dadu, maka munculnya angka 1 adalah, nah itu nggak usah pakai coba-coba, langsung kita bisa, iya bisa logikakan kan, 1/6 kemungkinannya banding 6 kayak gitu ya. Terus apalagi cara mencari peluang empirik kayak gimana tadi rumusnya? Dibagi total percobaan. Banyak kemunculan dibagi total percobaan. Nama lain peluang empirik siapa yang tahu? Frekuensi relatif, betul. Oke, tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Ya, teman-teman udah dapat banyak informasi tentang peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, Miss pengen tahu nih ya sejauh mana teman-teman udah paham. Jadi boleh disiapkan alat tulisnya. Ya, Miss akan bagikan kertas, teman-teman nanti menjawab soalnya. Ya, soalnya berapa? Soalnya 2 ya. Ya. Dinamain ya, dinamain. Ya. Kasih kelas. Permisi ya. Worksheetnya Miss ambil ya. Ya. Boleh di sebentar, itu ada berapa? 2. Worksheetnya boleh Miss kumpulin. Ya, nama dan kelas di pojok kanan atas. Ya udah, nggak apa-apa kalau udah telanjur. Udah siap belum? Sekarang tanggal berapa? Bulan Juli. Ya. Oke, sebentar ya. Sudah siap? Langsung aja. Boleh diskusi sama kelompoknya ya. Pakai cara. Satu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali. Tentukan peluang empirik muncul sisi angka. 100 kali. Mata koin angkanya muncul 40 kali. Yang ditanya peluang empirik muncul sisi angka. Angkanya, ya muncul angkanya berapa?
Angkanya aja kan? Iya, angkanya aja. Bukan yang kan kalau pelemparan koin bisa angka bisa gambar ya. Nah, ini yang muncul angkanya aja. 40. Rumusnya aja. Rumusnya dipakai Rumusnya aja terus semuanya. semuanya. Dihitung berapa? Segini tuh hasilnya berapa? Aku mau tulis lagi semua. Oh, soalnya nggak usah. Disimpulin dulu atau langsung dibagi? Boleh dibagi, boleh. Disimpelin dulu boleh. Terserah. Dijadiin desimal boleh. Udah? Disederhanain ya? Kayak gini juga. Iya. Sederhanain. Nah, segini tuh berapa kalau dijadiin desimal? Harus dijadiin desimal. Ya. 1/5. 1 bagi 5. Nih Miss ingetin lagi cara pembagian. Nih, kalau ada 1 dibagi 5, berarti kan 1 bagi 5 nggak bisa. Berarti kan 0, kan? Muncul jadi 0 kan? 10 bagi 5 2 kali 5 10. Jadi jawabannya 0,2. Itu yang mau jadi desimal, caranya bisa begini. Atau bawahnya dijadiin per 10 dulu juga boleh, per 100 dulu juga boleh. Banyak cara. Lanjut. Lanjut. Baru 1 ini ya. Oke, siap. Diskusi ya, tidak berbagi jawaban. Ayo dihitung 40 per 100 gimana? Ini dicoret-coret aja, nolnya dicoret. Jadi kan 4 per 10. Itu kalau dijadiin desimal 4 per 10 berapa? Nah itu tahu. Ini belum ditulis. Kamu udah ditulis belum? Tulisan soal. Nggak usah, soalnya nggak usah ditulis, langsung aja. Nanti kan soalnya ada ya di Alfat Mobile, Alfat Belajar. Nah, colet. Jadi 4 dibagi 10 gitu. Ya, jadi berapa tadi? 0,4. Ya, boleh ditulis 0,4. Ya, silakan. Miss 0,2 Miss. Iya, kayak gitu. Miss 0,2 kan Miss? 4 per 10. 0,4 dong. Bisa. 10 bagi 4 kan 2. 2 kali 4 8. Apa sih? Kok dibalik Miss? No, iya emang gitu. 40 bagi 10 4. Iya, kamu kebalik. Udah ya. Soal yang kedua. Nih soal yang kedua. Tolong diperhatikan soal yang kedua, yang diketahui pelemparan sebanyak 100 kali, muncul angkanya 38, yang ditanyanya bukan angka, berarti gambar ya. Iya benar, berarti gambar. Peluang empirik muncul sisi koin bukan angka. Kan koin ada 2 ya, ada angka, ada gambar. Silakan, boleh didiskusikan. Bukan angka. Angkanya muncul 38 kali, total pelemparannya 100 kali. Waktunya 2 menit lagi. Ayo Dania. Oke, yang udah boleh dikumpulin ke Miss. Ya.
Bukan angka. Total pelemparannya 100, angkanya 38. Angka ini kan itu angka yang Gini aja. bukan angka kan? Iya, betul. Kan berarti 62 kan? 62 100. Ah, ah. Ini 0,0. Iya. Ini udah Miss. Udah sini. 0,0 coba. Ya, gitu aja. Boleh. Terus kalau misalnya desimal kan berarti maksimal itu berapa angka sih belakang koma? 2 ya? 3 ya? Nggak ada maksimalnya sih, cuman biar lebih gampang hitungnya nggak terlalu panjang, 2 angka boleh. 2 sampai 3 lah. Ya, udah 2 aja, teman-teman. Nanti misalkan nilai siapa lagi? Simpel sekali. Nih cara gampangnya gini nih. Sabar nih, sini. Boleh Miss ajarin? Kalau ada 12/100, berarti kan gini ya. 12 kalau pembagian tuh majunya sesuai dengan banyak nolnya. Nolnya ada berapa? 1, 2. Ya udah. Tambahin koma, munculin 0, 0,12. Berarti kalau kayak gini 72/100 berapa? Ya. Yuk, siapa lagi? Oke. Percaya diri sendiri. Tetap pada posisinya masing-masing. Dania, tadi berapa ini? Atasnya berapa tadi? 41 sih. Ini yang nomor 2. 62. Ini udah mau selesai. Ayo. Ayo, lanjut. Waktunya udah habis. Miss boleh kumpulin? Berarti 62 ya? Iya, nggak apa-apa. Mana caranya? Caranya mana? Caranya kan udah 20 dihilangin. Yuk. Ayo, waktunya udah habis. Boleh kembali ke posisinya masing-masing, silakan teman-teman. Atau kayak gini dulu aja deh. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang peluang. Ya, jangan lupa dipersiapkan. Boleh fokus dulu, kami semua. Untuk pertemuan besok hari Kamis kita ketemu lagi, kita akan belajar lebih jauh tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Oke, sekian dari Miss. Boleh ketua kelas pimpin doa penutup majelisnya. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran siang ini, mari kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman sebelum keluar kelas silakan boleh tidy up terlebih dahulu. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya.
Makasih banyak ya. Ya, terima kasih ya tasnya. Jangan lupa dibawa. Ayo salim dulu. Salim. Makasih juga ya. Makasih ya. Bye bye. Oke. Ya. Ya. Dingin banget. Kedinginan ya? Oh, deket ya. Kamu kenapa nggak ngomong? Oh, udah ya. Gampang banget kan?